Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai ADME dan parameter penting yang harus dipelajari. Jadi di sini saya mengambil dari Journal Characterization of Drug Interaction for Antibody Drug Conjugates and Risk Assessment using various approaches including physiologically based pharmacokinetic modeling. Di sini terverifikasi Q2. Di sini yang saya highlight adalah kata-kata di mana di jurnal ini menyebutkan bahwa kunci utama dari discovery drug itu adalah memprediksi dari parameter manusianya yang yaitu adalah clearance, PD, dan lain-lain. Dan masalahnya yang saya ambil dari sini adalah bagaimana cara memiliki tanggung jawab utama atau key accountability tadi untuk memprediksi parameter kunci manusia, terutama clearance, namun terkendala oleh data hewan yang seringkali suboptimal atau tidak relevan dengan menggunakan PBPK atau si physiologically based pharmacokinetic. Jadi di sini saya mengambil jurnal pembandingnya dari the application of mechanistic absorption is the distribution, metabolism, and excretion studies. Pokoknya ini jurnalnya membahas tentang obat cambazestran, di mana obat ini mengalami suboptimal pada pengecekan pada hewan yaitu anjing dan tikus. Bagaimana cara uh, menanggulangi kendala dengan menggunakan PBPK model tadi. Di sini kita bisa lihat pada jurnal ini disebutkan bahwa pada dosis 1 mg pada anjing itu dengan bioavailability-nya itu 2,1. Dan ketika dosisnya dinaikkan menjadi 30 mg, bioavailability-nya itu mencapai lebih dari 90. Di mana sistem pembersihan atau clearance pada tubuh anjing itu menjadi jenuh atau kewalahan karena sistem clearance-nya itu tidak sanggup lagi membuang obat secepat biasanya, maka obat yang lolos ke aliran darah menjadi sangat banyak. Makanya bioavailabilitasnya itu melonjak drastis menjadi 90%. Jadi kita harus mengsimulasikan dosis ini agar bisa aman di manusia. Jadi caranya itu kita menggunakan PBPK tadi. Nah, pada PBPK ini kita lihat bahwa struktur cambazestran itu em, dilihat pada LCMS spektroskopinya bahwa pada struktur cambazestran ini pada saat masuk ke dalam tubuh dia dimodifikasi menjadi metabolit M4 melalui penempelan gugus asam glukuronat. Jadi proses ini dikatalisis secara spesifik oleh enzim UGT1A4 pada hati. Jadi eh, asam glukuronat ini menempel pada atom nitrogen pada posisi elektron bebas sehingga asam glukuronat ini dapat berikatan. Jadi pada atom N ini menjadi titik paling reaktif untuk mengalami konjugasi atau penempelan gugus lain. Sehingga cambazestran yang bersifat lipofilik awalnya pada saat melewati hati, yaitu spesifiknya oleh enzim UGT1A4, dia ditempeli atau asam glukuronat ini menempel pada gugus atom nitrogen sehingga sifatnya itu lebih em, sukar larut sehingga nanti obatnya ini bisa dikeluarkan melalui ginjal dari urin. Jadi hasilnya di sini kita bisa lihat bahwa em, pada hasil clearance-nya itu pada manusia human UGT1A4 memiliki kontribusi yang paling tinggi yaitu lebih dari 99,9%. Jadi struktur pada gambar 3 tadi yang menunjukkan molekul cambazestran mengalami glukuronidasi dan eh, menunjukkan pembentukan metabolit glukuronida. Lalu di sini kita bisa melihat
bahwa pemilihan PBPK ini kita bisa menilai seberapa mudah obat larut dan strukturnya seperti apa, dan juga kita bisa melihat enzim apa yang berperan dalam clearance atau parameter clearance yang perannya paling penting, yaitu enzim UGT1A4, di mana kita bisa lihat di sini pada using BPPK model, clearance-nya adalah 12,4, dan hasil observasi pada manusianya, pada pasiennya adalah 12,2, yang menyatakan dan dapat kita simpulkan bahwa penggunaan dosis kamizestran ini aman untuk manusia dalam sekali pakai atau 1 kali sehari. Kenapa perlu disimulasikan? Karena kalau enzimnya lambat dimodifikasi, obatnya bakal numpuk di darah. Tapi kalau enzimnya terlalu cepat, obatnya itu bakal cepat hilang atau tidak manjur, sehingga kita perlu menggunakan model PBPK ini untuk melihat seberapa cepat enzim atau seberapa lambat enzim ini berfungsi gitu.